Pemirsa, Peggy Setiawan akan menuntut balik Polda Jawa Barat dengan tuntutan ganti rugi material terkait pendapatan pekerjaan yang seharusnya dia terima selama ditahan. Polisi pun menjadi dilema lantaran dalam amar putusan pra-peradilan hakim tidak mencantumkan ganti rugi. Akankah kasus ini berujung ke pengadilan atau bisa diselesaikan lewat kebijakan antara Peggy Setiawan dan polisi? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani, kemudian penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, dan juga mantan Hakim Agung Gayus Lumbun. Selamat petang semuanya. Kita menuju pertama ke Mbak Yanti terlebih dahulu. Mbak Yanti, tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan sempat menyampaikan akan meminta ganti rugi senilai 175 juta rupiah. Ini dasarnya apa, Mbak Yanti? Ya, karena sesuai dengan aturan perundang-undangan itu ganti rugi kan maksimal 100 juta itu untuk material seperti itu. Nah, kalau untuk imaterialnya kita belum apakah kita akan mengajukan tuntutan imaterial terhadap Polda Jabar, karena memang kan Peggy saat itu mendapatkan intimidasi dan kerugian pun Peggy selama 49 hari tidak bekerja, seharusnya dia memenuhi kebutuhan keluarganya. Kami tidak mau, memang ini kan sebenarnya kita nanti bicara lagi dengan keluarga, apakah keluarga memang mau mengajukan ganti rugi atau tidak. Kalau dari tim kuasa hukum mungkin ini adalah sebagai bentuk bahwa Peggy itu harus meminta ganti rugi kan, seperti itu, karena memang dia sudah dirugikan dengan tindakan salah tangkapnya Polda Jabar. Polda Jabar itu tahu ini tindakan salah tangkap itu akan menimbulkan kerugian bagi klien kami. Namun kami pun tidak akan memaksa keluarga untuk tetap mengajukan ganti rugi. Kalau mereka misalnya setelah koordinasi dengan keluarga apa mau mengajukan atau tidak, kita tidak memaksa. Tapi kalau memang keluarga siap mengajukan ganti rugi, kita siap mendampingi. Di dalam kuasa hukum, tim kuasa hukum masih membicarakan itu, belum fix karena kita belum koordinasi dengan keluarga. Baik, ganti rugi secara material ini kan maksimal 100 juta rupiah. Lalu apa yang menjadi pertimbangan untuk imaterialnya dari tim kuasa hukum belum menentukan angkanya, Mbak? Ya, kalau imaterial kita belum, kan kalau imaterial itu bisa terbatas juga karena memang kerugian itu kan intimidasi, kemudian keluarga juga selama 49 hari tidak diberi nafkah oleh Peggy karena Peggy ada sebagai tulang punggung keluarga, dan kemudian ada pemukulan seperti itu, makanya kita belum tahu kalau untuk materialnya. Oke, baik, kita menuju ke Pak Gayus. Pak Gayus, kita kan tahu ya bahwa untuk tuntutan ganti rugi ini tidak termaktub di amar putusan hakim di sidang pra-peradilan beberapa waktu yang lalu. Ini status hukum mengenai permintaan ganti rugi ini bagaimana di mata hukum? Ya, Mbak Vita, kita walaupun membaca dengan jelas 9 butir putusan ini memang tidak mencantumkan secara spesifik. Tetapi undang-undang KUHP di pasal 95 itu saya pegangan bahwa tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili. Nah, itu bunyi undang-undang. Jadi tetap itu jadi digunakan, kemudian diingatkan pada PP nomor 92 tahun 2015. Waktunya harus 30 hari setelah putusan disampaikan. Ganti ruginya itu maksimal 100 juta betul. Itu kalau menurut ketentuan yang mengatur mengenai ganti rugi dalam hal pra-peradilan atau dalam lingkup peradilan. Tetapi ada secara lex generalis, yaitu undang-undang hukum acara pidana, perdata itu di 1365 itu tegas disebutkan, bahkan sering sekali imaterial itu timbul di situ. Jadi ganti rugi dicantumkan juga mengenai ketentuan 1365 KUHP, di mana di situ bisa lebih dari itu. Pengalaman kami di pengadilan, katakan saja sebuah parpol yang karena kelalaian dari KPU diganti rugi diputus 500 juta lebih itu. Nah, ini artinya karena tidak saja terfokus kepada ganti rugi di pasal 95 dan PP nomor 92 tahun 2015, ada pasal lain yang mengatur, yaitu di KUHP 1365. Itu bisa lebih luas dari itu kalau bisa dibuktikan kerugian imaterial gitu. Baik, kita ke Pak Arianto. Pak Arianto, ketika tadi sudah dijelaskan secara undang-undang, lalu bagaimana dengan proses teknisnya? Apakah nanti polisi datang ke rumah Peggy bertemu dengan keluarga Peggy untuk menyerahkan 100 juta rupiah sebagai kerugian material atau seperti apa?
mekanismenya? Saya kira polisi sekarang kalau penyidik pasti nanti akan nunggu ya. Karena begini, itu yang namanya ganti kerugian di dalam pra-peradilan itu adalah boleh diajukan oleh kuasa hukum kepada seseorang yang ditangkap atau ditahan dengan tidak ini, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Nah, sampai sekarang posisinya kan Peggy ini, apakah polisi itu kemudian akan menghentikan dan selama-lamanya tidak akan menyidik Peggy, atau dia polisi penyidik sekarang masih akan menunggu bagaimana putusan PK yang diajukan oleh para terpidana yang lain itu ya. Seandainya kemudian ternyata PK-nya itu ditolak, kan berarti kan putusan yang dulu itu dinyatakan benar. Sehingga kemarin itu pernyataan bahwa Peggy itu menjadi DPO itu berarti masih benar. Kemarin itu kan dibatalkan hanya karena penangkapan yang tidak sah. Maka apabila nanti PK itu ditolak, maka estimate saya penyidik akan melanjutkan kasus penyidikannya kepada Peggy ini. Jadi tuntutan ganti rugi itu seandainya itu nanti Peggy disidik lagi, itu kan berarti bukan kasusnya tidak diajukan ke pengadilan, belum sampai itu kan gitu. Itu kira-kira yang akan yang dilakukan oleh penyidik menghadapi perkara ini. Kalau mengenai ganti rugi dan sebagainya, seandainya nanti diputus oleh hakim yang berwenang, pasti polisi juga akan mentaati apa putusan yang ada itu. Cuman sampai sekarang ini polisi akan menunggu putusan yang berwenang, bukan hanya berandai-andai. Ini kan baru yang saja kuasa itu aja masih mikir-mikir apakah mengajukan ganti rugi apa tidak gitu. Jadi saya kira penyidik sekarang tidak akan memperhitungkan itu. Tapi untuk kasus ini saya berterima kasih karena ini merupakan warning pada polisi ya, penyidik ya, supaya lain kali itu kalau menyidik jangan sembarangan, dan kemudian kalau seandainya menghadapi pra-peradilan itu jangan enteng. Salah sekarang formil, besoknya dilengkapi untuk surat, tangkap lagi. Nah sekarang ini ada itu risiko digugat kerugian ini, itu harus dipertimbangkan sehingga ini menjadi suatu warning kepada penyidik selanjutnya supaya betul-betul berhati-hati dan harus perfect di dalam melakukan tugasnya sesuai dengan KUHP sehingga di dalam pra-peradilan dia tidak dikalahkan dan bahkan dituntut ganti rugi. Itu kira-kira gitulah yang saya amati selama ini. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana perkembangan penyidikan setelahnya, tapi bagaimana peluang dari Peggy Setiawan nanti akan menuntut ganti rugi? Kita akan bahas lebih lanjut usai jeda berikut. Kami kembali hadir setelah lagi untuk Anda.